Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyah wa ala man wa salafus salih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Ibu sekalian, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka halaman berikutnya. Halaman berapa? 20. 20-nya apa sudah? Belum tuh ya. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, tanda-tanda baligh atau dewasa. Bedanya dewasa dan baligh ini kenapa? Baligh itu sudah masanya, sampainya orang itu terbilang mukalaf. Mukalaf niku napa? Ya, kadang-kadang kita sering mendengar dia sudah mukalaf. Mukalaf itu apa? Mukalaf sama mualaf itu tidak sama. Mualaf niku santri anyaran. Orang dari luar agama masuk ke agama kita. Itu namanya mualaf. Ya, santri-santri anyaran itu namanya mualaf. Ya, perlu untuk kita bina. Kalau mukalaf itu adalah orang yang sudah dikenai pekerjaan. Orang yang sudah mulai dikenai beban atau pekerjaan. Itu namanya mukalaf. Wong sing wis mulai duweni tanggung jawab, itu namanya mukalaf. Dan dimulai dari alamannya baligh ini. Tanda-tanda baligh. Kalau dalam siiran dikatakan alamatul bulughi fi unsa dzakar ayak mula fi sinni khamsata asyar wal ikhtilamu fihi mali tis'ati wa haidul unsa misluhu fi sanati fakum bi khunsamani yuhsa amin dzakarin wa hadha min farjin ma'a. Ini dalam siirannya kitab ini. Kalau di sini kan enggak ada siirannya. Alamatul bulughi utawi pira-pira ngalamate wong kang baligh, utawi pira-pira ngalamate baligh. Baligh adalah orang permulaan orang dikenai sebuah kewajiban. Alamatul bulughi utawi ngalamate wong baligh iku salasun ana telu. Tandanya baligh itu ada 3. Apa Pak pentingnya buat kita? Kita kan sudah menopause, sing sepuh-sepuh. Lah jenengan lagi ada putra. Jenengan lagi enggak ada putu. Oh, jenengan enggak ada putra, jenengan juga enggak ada putu. Pentingnya juga di situ. Beri Bu, beri sini. Mari sandale akeh sing kono dadi akeh manggon niki. Yang pertama adalah tamamu khamsata asyarata. Tamamu khamsa asyarata. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. Calanang wis umur 15 tahun, laris setrim pun umur 15 tahun kalau tidak menstruasi. Kalau laki-laki itu belum ikhtilam, mimpi dewasa. Tapi kok sudah umur 15 tahun dipastikan baligh. Jenengan gadah putra wis SMP kelas 3. SMP kelas 3 niku umur pinten? 16. Gitu. Meskipun belum menstruasi, pasti itu sudah baligh karena sudah umur 15 tahun. Lah 15 tahun itu ukurannya bukan 15 tahun
tahun Masehi ya, tapi tahun Hijriah. Tahunnya tahun Hijriah. Ini pedoman dalam Islam seperti itu. Alamatnya balik itu ada 3. Yang pertama sudah genapnya umur 15 tahun. Baik kalau perempuan itu sudah menstruasi, belum menstruasi atau sudah menstruasi. Baik untuk laki-laki sudah ikhtilam ataupun belum. Nah, ikhtilam itu mimpi dewasa. Iku tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurnane umur 15 tahun fi zakari ing dalem wong lanang wal ungsa lan wong wadon, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, wal ikhtilamu lan wis ngipi senajan belum umur 15 tahun, baru 14 tahun, tapi ikhtilam mimpi dewasa, maka itu juga sudah dikatakan balik. Wal ikhtilamu fi zakari wal ungsa litis'i sinina, wal ungsa lan wong wadon litis'i sinina ing dalam umur 9 tahun. Perempuan ikhtilam untuk laki-laki wal ungsalan wong wadon wal ikhtilamu lan ikhtilam fi zakari ing dalam lanang wal ungsalan wong wadon litis isinina sawuse ngumur 9 tahun. Jadi setelah umur 9 tahun lebih, laki-laki ataupun perempuan itu ikhtilam mimpi dewasa, maka dia juga sudah terkena hukum balik. Hukumnya sudah menjadi anak yang balik. Anak balik itu anak yang sudah mulai dikenai pekerjaan. Wal haidu lan haid fil ungsa ing dalam wong wadon litis isinina ing dalam umur utawa sakwise umur 9 tahun. Kalau perempuan sudah menstruasi setelah umur 9 tahun, maka ini hukumnya juga sudah balik. Lah, di sini ibu-ibu sekalian, banyak ilmu-ilmu tentang mahid, tentang menstruasi. Ini sangat sulit sekali. Nanti setelah kita sampai kepada bab itu, akan kita bahas sedikit-sedikit agar kita mengerti tentang hukum menstruasi. Karena perempuan itu dalam menstruasi tiap bulan mengeluarkan darahnya itu selalu banyak sekali yang mengalami perubahan, ya dah? Karena itu penyebabnya karena KB ataupun penyebab-penyebab yang lain, maka nanti akan ada hukum-hukum yang lain. Atau besok bisa difotokopikan, dibagikan, dibaca sendiri-sendiri. Nanti yang nggak paham ditanyakan. Bu Bari, ya Bu Bari sudah punya bukunya. Tinggal fotokopi tentang menstruasi. Nah, saat ini kami sedang membaca kitab tentang menstruasi di 3 tempat. Di masjid ketika malam Kamis, di besok sore, Minggu sore itu di Kauman, teng kulone stasiun niku. Terus di Sekaran ketika tiap malam Senin sore, tapi ini nanti akan dibacakan itu dikarenakan sangat pentingnya. Jadi ini tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama adalah setelah orang itu umur 15 tahun, laki-laki ataupun perempuan, atau sebelum 15 tahun, atau sebelum atau setelah 9 tahun bagi perempuan, ya, atau umur 9 tahun bagi perempuan ikhtilam, maka itu juga sudah mendapatkan hukum taklif atau dikatakan balik. Pentingnya apa balik dan tidak itu? Orang kalau sudah balik itu sudah wajib melakukan sebuah pekerjaan yang kewajiban yang diperintahkan dalam agama. Suatu contoh sholat. Makanya kalau dalam agama dikatakan intama fis sab'i wa illa yustahab fa in abalil asyri fadzurbu wajab. Ketika kita memiliki anak umur 7 tahun disunahkan untuk mengajari
sholat. Wis 7 tahun. 7 tahun niku SD kelas pinten, Bu? Kelas 1. SD kelas 1 kita sudah disunahkan untuk mengajarkan kepada anak kita melakukan sholat. Fa'in abalil ashri faddarbu wajab. Tapi setelah umur 10 tahun kok anak itu tidak mau melakukan sholat, maka boleh untuk dipukul. Dipukul bukan untuk menyakiti, tapi dipukul untuk nakuti. Sanggup ngeten iki ora? Aku enek wong muni insyaallah ya kudu guyu sakjane. Lha wong saiki duwe anak wis gerang gaplok niku wis ora salat ora tau diperintah kok. Iya. Lah nggih ta? Anak itu ketika umur 7 tahun diperintahkan, disunahkan kita untuk mengajari salat. Ayo nak, ayo nduk kita melakukan salat. Ajak dia ke masjid. Dia ada di masjid. Atau kalau di rumah selalu diajak melakukan sholat, waktunya bermain ada sendiri. Ketika jam sekian masih bermain, kok belum pulang, belum sholat, dicari. Maghrib juga seperti itu, isya sebelum tidur, ayo sholat dulu. Ayo, kok tahu-tahu sudah mau tidur, perintah sholat dulu. Orang yang banyak sholatnya, bisa dipastikan anak itu menjadi anak yang cerdas. Oke. Wong sing paling cerdas niku tiyang yang paling banyak sujudnya kepada Allah Ta'ala. Sama takokno to ngene dokter-dokter niku. Orang yang sering sujud, ya, dia akan menjadi orang-orang yang cerdas. Saya nggak tahu itu alasannya, entah karena aliran darah yang menuju ke otak ini semakin lancar atau bagaimana. Wong niku nek pengen pinter, salate sregep. Loh, bisa dipastikan niku. Wis pinter ditambah meneh. Aja dipetaki kon sinau terus nggih. Nggih ta? Wah, anak niku mulai sekolah full day. Ning TikTok kan wis akeh sekolah full day. Niki ra iso layangan aku ngono iki. Ning TikTok itu lah iya, ya payah sekolah, payah ibadah diperintah untuk ibadah. Karena sekarang ini sudah usum pulang sekolah jam 3, ngulan jelu les. Ya, malam belajar lagi, terus pokok belajar sehingga lupa dengan agamanya. Seperti itu. Jadi kalau sudah umur mukalaf itu sudah mulai ditaklif, mulai umur 15 tahun anak itu sudah wajib melaksanakan. Tapi kalau perintahnya dua anak umur 7 tahun sunnah untuk mengajarkan sholat, wudu, sholat, caranya yang baik bagaimana. 10 tahun berani meninggalkan harus dipukul. Fadharbu wajib untuk memukulnya. Tapi bukan mukul untuk menyakiti, tapi untuk nakuti. Disamblek nganggo duding siji ae ora kak salat tak sapluk sampean. Ya, iya, kalau bapak saya, ibu saya dulu pakai sajadah dan gerujuk banyu kalau dulu. Ya. Kalau saya di pondok itu gerujuk banyu. Ya. Nggih kok sawane bangkong ya banyu sak ciduk nih kali bunyai di suwiramne ya sudah barang bangun. Kalau bapak saya itu pakai sajadah dipukul. Tapi bukan untuk menyakiti, untuk menakut-nakuti. Pertama disapluk nganggo perkara yang lunak saja. Nggih, barang sing empuk-empuk. Nah, serbet, sajadah, gitu. Nganggo sajadah kok gak wedi. Dileh nganggo sapu. Nganggo sapu pagah gak wedi. Nganggo kayu. Nganggo kayu rada sak driji gak wedi, nganggo alu. Nganggo alu ra wedi. Ya. Cepotno cagakan listrik. Ya enggak segitunya ya, enggak segitunya. Artinya mendidik itu seperti itu. Kita diperintahkan untuk anak mau melaksanakan sholat. Karena tujuan kita itu dalam berumah tangga itu diantaranya adalah tolabud doail walad, mencari doanya anak. Zaman gak ada putra terus gak gelem ndongakno blas kaya rugi sampean. Perintahnya seperti itu. Ya, bahkan ketika anak penjenengan ajari membaca Al-Quran,
Setiap satu huruf itu akan menjadi satu malaikat dan membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya sampai yaumil kiamah. Niki luar biasa. Makan putra jenengan sore wayah madrasah tuntun madrasah. Lek melok ngaji, aku ngulang dhewe ora iso. Biasanya anak itu nek diulang karo Pak Mbok ini mboten patek ngandel. Tapi kalau nek diulang kali gurune biasanya sok ngandel, kan begitu loh maksudnya itu. Nah, ini pentingnya untuk pendidikan kepada anak. Itu alamnya balik nanti sambil jenengan angen-angen yang perlu ditanyakan, persiapan datang panjenengan untuk nanti ditanyakan. Faslun, bab bersuci makai batu namanya istinja. Sesuci nganggo watu kuwi jenenge istinja, basa Arabe istinja. Basa Jawane peper. Nah, peper. Apakah itu penting? Penting. Kita sendiri nggak selalu. Kadang-kadang awake dhewe lara lho, Bu. Kadang-kadang kita itu sakit, ya, tidak mampu untuk memakai air. Bu nek kena banyu ki piye rasane? Kadang-kadang kan seperti itu. Awake lagi masuk angin mau demek banyu sepedine ra karo-karoan. Nggih ta? Masuk angin, awak wadem panas, demek banyu neces. Njelalah njelan kudu pipis. Jomene kok cawe kanggo banyu, wis bayu. Roh banyu lho pun girap-girap, Bu. Roh banyu wis ademe luwih dhisik. Maka ketika itulah orang itu diperbolehkan untuk yang namanya istinja. Lagi kalau kita dalam pesawat. Kita naik pesawat, Bu. Mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma sampai ke Jeddah itu perjalanan kurang lebih 10 jam. Kuat boten pipis ngempet 10 jam boten kuat. Ibu-ibu itu rata-rata kalau di kendaraan ber-AC itu setiap 2 jam niki wis mulai buka loro telu papat 3 jam wis mulai buka songo, Bu. Wis kemeruyuk rasanya wis kudu pipis pasti itu ya. Nah seperti itu. Makanya kalau di pesawat kan nggak ada kita menggunakan air bebas, maka kita diperintahkan untuk istinja. Surutul ijail hajari utawi pira-pira syarat istinja. Surutul ijail hajari utawi pira-pira syarat cukupe sesuci kelawan watu. Iku samaniatun ono 8. Syarat cukupnya menggunakan batu untuk istinja itu ada 8. Yang pertama ayakuna yen to ana apa watu ana iku bisalasi ayakuna yen to ana apa sesuci iku bisalasati ahjarin kelawan 3 pira-pira watu. Sesucinya harus pakai 3 batu. Harus pakai 3 batu. Artinya boleh pakai batu 1 tapi memiliki 3 sisi. 2 sisi. 3 sisi, ya, punya 3 sudut, ya. Itu istinja. Wa ayangkol mahalu, wa ayangkolan yang tak bersih apa al mahalu, panggonan metune najis. Artinya tempat keluarnya najis itu dalam keadaan suci. Kalau sebelumnya dalam keadaan najis, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. Enten tiang diare mencret sing mau urung sampai diistinjai sudah mencret yang kedua, maka ini tidak boleh. Maka segala sesuatu mungkin untuk terjadi kepada diri kita. Wa yangkal mahalu lan yento ora lan yento bersih apa al mahalu panggonane najis. Wa alla yajifa lan yen to ora garing. Wa alla yajifa lan yen to ora garing apa an najisu najis dan najisnya belum kering. Istinja. Dan yang pesawat istinja pakai tisu. Nah, di pesawat pakai tisu, pipis juga pakai tisu. Jadi selain batu itu bisa sesuatu kullu syai'in jamidin.
Tiap-tiap sesuatu yang keras yang bisa menghilangkan keadaan najis. Dan barang tersebut dan sesuatu itu bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi istinja niku bisa pakai batu, kereweng, boto, tanah sing keras, tanah wong gundang sak ngalor. Tanah gundang ngalor itu tanah yang atose ngungkuli batu. Nggih, teber kok kathah brungkalan telone nek 3 ngeten iki sakilan jerune pun mboten karo-karuan. Itu bisa digunakan untuk istinja. Kain bisa, kain, tisu bisa. Ya. Yang penting bisa menghilangkan najis. Dan yang penting bukan sesuatu yang dimuliakan. Ya. Padha garinge engko sampean nganggo bolu kering. Ya. Roti bolu kering enggak bisa. Makanan enggak boleh. Ya. Dan bisa menghilangkan najis. Ya. Kasar iso ngilangin najis, seperti neker enggak bisa. Neker atas nggih. Enggak bisa dibuat istinja. Beling, kaca, botol nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi persyaratannya itu banyak sekali, nanti yang nggak paham bisa ditanyakan. Dan bukan termasuk muhtaram, sesuatu yang dimuliakan seperti makanan. Ya. Oh sama istinja nggo roti kering barang ngerepot. Ya. Oh bar istinja ceblok njaba engko di petok puturin jenengan dijukuk dimplok. Qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darini amin. Wa alla yang takilalan yentok ora pindah-pindah apa najis. Najisnya tidak berpindah-pindah, tegese ora membret tekan dindi. Ya. Jadi kalau halqa itu dubur, kolongan dubur keluarnya najis, ya hanya di kolongan itu saja. Nek membret sampai teko bokong-bokong udah enggak bisa. Mencret, Pak. Lah ya mencret enggak bisa itu. Enggak bisa. Mencret gak bisa. Lah, loh, ini harus ditanyakan, Bu, penting nih. Karena apa? Suatu ketika kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Suatu ketika awake dhewe lara kabeh, demek banyu wedi, wetenge senep, mencret pisan. Ayo. Bagaimana keputusannya? Iya. Dan nek pas gak mencret kan masih iso istinja, nduk aku golekno botol sing rada gedhi. Nyapa? Aku tak peper ae. Jenenge istinja. Mboten damel toya todo ora usah nduk awakku rada kademen niki. Ya. Akhirnya kan dia istinja. Kalau istinja ternyata sudah dibersihkan pangga gawe resik, angel megakno, maka itu sudah dimaafkan. Dimaafkan apa? Dimaafkan. Boleh teruskan. Dimaafkan namanya. Seperti ketika pakaian kita itu kena darah, noda darah. Darah yang dimaafkan di dalam yang keluar dari tubuh kita tetap dimaafu, itu termasuk damamil. Darah apa itu? Damamil niku darah kaya udun sing kecil, jerawat. Jerawat itu asal kata daripada jera merawat. Makanya kalau orang kena jerawat tuh kono aknol, akmil, terus apa lagi ke? Aknol, akmil, terus obat jerawat. Loh, dulu saya jerawatan. Obatnya itu Klerasil. Apal, Bu? Ya, karena saya jerawat itu ada 5 tahun tak berapa ya. Qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darini amin. Wala yatrawu alaihi akharu, dan yang akan diistinjai itu tidak tercampur dengan najis yang lain. Ada orang itu sedang BAB, buang air besar, BAB, metu bareng karo pipis, pipisnya nyiprat di tempat keluarnya BAB, maka sudah tidak bisa untuk diistinjai. Itu namanya najisnya sudah tercampur dengan najis yang lain. Najisnya apa? Tinja sama air kencing. Utawa jenengan pas pipis roro ketetesan apa ngoten ya, yang najis, maka ini juga sudah tidak boleh. Wa alla yujawiza safhatahu wa alla yujawiza wala yujawiza lan yento orang liwati safhatahu ing
Napa niku? Ing lempengan bolongane bokonge wong, ing lempitan ya. Safqatahu ing lempitan bokonge wong. Artinya najisnya itu tidak membret tadi kemana-mana tadi. Ya, ora manggone niku lho, manggone itu sudah berpindah dari tempat, bukan hanya di tempat keluarnya najis, tapi sudah merembet ke yang lain, nyiprat-nyiprat ya. Jadi cara wong ngekno mboten teng halqa dubur, kolongane dubur, tapi wis membret teko bokong-bokong kiwa tengene. Maka ini juga sudah tidak bisa digunakan untuk istinja. Jagane Bu awake dhewe esuk itu wae. Nek wis tuwek biasane ra iso nyapo, mangan, dulang, nguyuh ngising, wis nyewoki terus anak putune. Biasane kan ngoten to? Nggih. Lah nek ngene iki nek sing lara ki terus genah kan iso ngongkon putune, "Nduk, aku gak kena istinja lho ya, aku api ana." Ya, aku dusana, aku wudhanana. Kan seperti itu. Nah, jagani. Karena perintah kewajiban kita sholat itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Selagi orang itu masih dalam keadaan sadar, maka tetap wajib melakukan salat. Lara kaya apa panggah kon salat ya. Sesuci yo saisa-isane ngono wae. Nah, lah nek gak iso sesuci babar pisan yo tetap melakukan salat dengan apa adanya. Wala yujawizu lan orang liwati ing wala yujawizu lan orang liwati apa najis safqatahu ing lempengane bokonge wong. Wa hasyafatuhu lan orang liwati ing hasafai wong. Seandainya laki-laki itu najisnya tidak kemana-mana, ya cukup di tempat keluarnya air kencing. Wala yusibu lan yen ora ngenani ing najis apa maun banyu, dan najis yang mau diistinjai tidak terpercik oleh air, ora kecipratan banyu. Ngengek sing separuh istinja separuh wawi gak bisa, berarti ukur wawi tok. Nek kecipratan banyu lagi wawi rong sampai resik jelalah banyune entek, terus mbok ganti mbok istinjai, maka juga tidak boleh ya. Ngoten. Wala yusibu maun wa ayakuna lan yen ana wa antakuna lan yen ana apalah jaru pira-pira watu iku ta hiratan suci. Watune harus batu yang suci. Kalau bukan batu, sesuatu yang digunakan untuk istinja adalah sesuatu yang suci. Gunanya istinja kita pelajari. Satu, kita masih muda. Suatu saat mungkin kita akan pergi ke umroh, haji, mau naik pesawat, kita nggak mungkin akan istinja, akan sesuci pakai air. Pasti nanti jenengan akan mengalami istinja dengan tisu. Yang pesawat kan genek batu, ya, enek tisu. Wah, nanti akan kita praktekkan di sana. Itu yang pertama, itu gunanya seperti itu. Atau di kemudian hari kita takut untuk menggunakan air, karena takutnya itu menggunakan air bahaya. Ketika kita sedang qadil hajat, BAB atau BAK, takut menggunakan air yang sampai batas boleh untuk melakukan istinja, maka kita akan mempraktekkan istinja itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Halaman berikutnya. Faslon utawi iki kono fasol suwiji. Fardu wudu. Fardu niku fardu wajib, lazim, tahatum, itu bahasanya sama. Satu makna. Wajib ya wajib, fardu ya wajib, tahatum ya wajib, khatman ya wajib. Ya. Jadi maknanya wajib itu artinya wajib, tapi bahasanya itu banyak.
wajibun wajib, tahatum wajib, fardun wajib, lazim wajib, nah, lazimun itu artinya juga apa? Juga wajib. Seperti makan, bosone mangan kan wakeh. Maem, nedo, nedi, dahar, namale makan. Nggih, napa? Jeglak, nyekek, badok, nutul, nguntal, kan banyak sekali. Tapi intinya itu sama, nah, makan. Lah, bahasa itu seperti itu, bahasa. Fardul wudu utai pira-pira fardune wudu. Fardu, jadi sesuatu yang wajib dilakukan ketika dalam melaksanakan wudu. Nah, fardu wudun niyatu fi awalihi kafardihi wa ghuslu wajhi kullihi. Itu kalau dalam siirannya seperti itu. Dulu saya hafal itu ada 300 siiran itu saya hafalkan dulu. Ketika masih di pondok. Fardu wudu utai pira-pira furudul wudu utai pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6 basa Jawa, bahasa Indonesiane 6. Engko gak paham 6 ya apa Pak. Mergane 6 niki ya dipakai oleh orang Gondang sak ngalor ngluyu Bojonegoro ya. Nggonmu nggon 6, makmu maem, mbokmu mbokem, pakmu paem. Tekmu, TM. Nah. Gonmu yo gonem. Ya. Niki tiyang ler. Fardu wudu utai pira-pira fardune wudu, fardul wudu utai pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi nambewan. Al awalu utawi nambewan. Nomor 1 iku an-niyatu niat. Yang pertama itu niat. Maka orang wudhu itu yang pertama kali yang dilakukan adalah niat. Wasani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Yang pertama orang itu niat, yang kedua basuh wajah. Lah ketepaan Bu, niatnya wudhu itu bersamaan dengan membasuh wajah. Ya. Niat niku napa ta? Apa definisi daripada niat? Kok pengucap dalam hati? Berucap dalam hati, wi jenenge keinginan Bu. Berucap dalam hati. Napa niat? Definisi daripada niat. Ayo. Siapa yang mau menjawab? Kita kan sudah lama toh menjadi muslimah itu. Ayo. Siapa yang bisa? Mengucap tujuan dalam hati itu namanya azam, keinginan. Sehingga tak ada HP Bu. Yang bisa tak ada HP. Apakah niat itu? Niat. Tak itu peng telu gak iso jawab, HP ku tak desa. 1 loro sagel telu. Berucap dalam hati. Lah salah. Wis jadi kadung mlebu sak pisan. Salah. Niat itu qasduan niyatu wa qasdu syai'in muqtaronan bil fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Menyengaja melakukan sesuatu tapi bersamaan dengan melakukan itu namanya niat. Loh kok walah piye ta? Qasdu syai'in muqtaronan bil fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Lah nek niat keinginan yang diucapkan, sesuatu yang diucapkan dalam hati. Nek jero hati itu namanya azam, kepinginan. Keinginan. Azam. Aku arep ning pasar misalkan. Itu bukan niat. Aku arep ning pasar di batin, itu namanya azam. Azam itu keinginan, sebuah keinginan. Yang kedua adalah ghuslul wajhi. Lah wajah kita itu mulai dari mana? Lah ini keuntungannya. Di sini keterangannya tulisannya itu secara singkat, tapi penjelasannya sangat luas sekali. Pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah.
Wajahnya orang yang wudu, nyun sewu, songkok saya lepas, biar tahu batas atas daripada anggota wudu adalah jabhah yang atas. Mimma nabiti sya'ri, awet nggon tukule rambut. Batasnya adalah tempat tukulnya rambut. Tapi goliban ing dalam kaprahe. Karena apa? Banyak orang yang tidak memiliki rambut. Gitu, profesor rambutnya budak, keling-keling, padahal ini budak sakmene. Apakah membasuh wajah kita termasuk wajah? Bukan. Tapi adalah membasuh anggota, membasuh wajah itu dari atas ini mimana biti syari, awet gon lumprai tukule rambut, mengisor sampai teko janggut. Janggut niku niki, sanes niki sanes. Janggut niku watese niki lah. Apa jenenge niki? Dagu. Ya, niki lah pas prinsip. Terus menengen sampai teko gedhoe kuping. Namanya gedhoh niki. Kuping kiri kanan. Atas ini nggon lumprai tukule rambut, ya. Mengisor sampai teko janggut, bukan ini. Niki nek boten dijelasne dicontohkan nanti kamu bingung. Bukan seperti ini. Terus menengen sampai teko gedhoe kuping. Ini adalah anggota wudu. Ya. Mergane genten. Kadang-kadang orang tidak memiliki rambut. Atau orang kaya rambut. Wong niku awak kojor niku rambutnya kuwetel, sangke kuwetel rambut. Bathuk niku ora ketara bathuk, Bu. Bathuk niku rambut tok. Lha mosok niki kok metu rambutnya dawa. Ya Allah, dawa. Apakah ketika wudu ini termasuk anggota? Ya jawabnya. Zia, istri saya rambutnya banyak di bathuk-bathuk ini panjang-panjang. Enek sing sampai 1 cm barat, koyok bulu. Banyak. Tapi itu tetap yang namanya anggotanya wajah. Jadi membasuh wajah itu. Niat bersamaan dengan membasuh wajah. Makanya jenengan pas basuh wajah, ya ini harus diratakan. Sama nek wudu pun ngeten. Jangan begini. Tapi ambil air wudu terus diratakan. Karena setiap rata ini baru terhitung 1 kali. Wong wudu kan sunah ping 3 ta, Bu? Sunah 3 kali. Sunah wudu itu kathah. Pertama, membasuh tangan. Ya. Basuh tangan. Berkumur, ngisep banyu neng irung, membaca bismillah, membasuh. Lah, ini baru mulai. Sunah-sunahnya seperti itu. Kita laksanakan. Ya. Sunahnya seperti itu. Wasalisu taikang nomor 3 iku ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan sampai kepada siku-siku, sikut. Jenengan nek pas wudu niki kudu dicincing nih nek pas nganggo lengan dawa. Lah kadang-kadang ora. Apa jenenge? Iki apa jenenge iki? Duduk. Mini set, marset. Oh kadang-kadang klambi ini kalau dengan yang bon kenging. Akhirnya ketika di jalan dalam perjalanan wudu sak kena-kenake. Klambi ini kena dicincing meng sak mene. Akhirnya wudu ketika tangan sing diwatu sampai ke sini. Tidak boleh. Tidak boleh. Lah piye carane wudu? Cari tempat yang bukan di tempat umum. Di dalam kamar, ya kamar yang tertutup. Ya. Dilepas sampai bisa basuh. Lho niki penting niku. Dikarenakan kadang-kadang orang bepergian itu tidak memperhatikan nanti yang kita butuhkan. Nek pancen jenengan arep lunga, persiapkan terlebih dahulu, Bu. Pakaian. Aku arep lunga ning Surabaya 4 dina pisan. Kadek sepeda motor. Ya, sepeda motor kan jero suwi. Leren-leren daran arep salat, maka aturlah pakaian panjenengan untuk ketika nanti mau melaksanakan sholat kita sudah mudah untuk melakukan. Warabiu masku rosi, masku syai'in minar rosi. Ya, yang keempat adalah mengusap. Masku itu mengusap suwiji-wiji minar rosi saking sirah. Jadi kita mengusap sebagian kepala kalau terjemah dalam kitab fikihnya itu. Jadi boleh mengusap
sebagian daripada kepala. Ya. Jadi wamsahu biruusikum dalam Al-Qur'an. Bi di situ bisa dikatakan sebagian. Lah sebagian meskipun satu tempat helai rambut, satu tempat bertumbuhnya sehelai rambut, ini sudah termasuk ba'di. Jadi boleh yang diusap itu adalah bagian daripada kepala meskipun sedikit. Tapi ingat, bagian daripada kepala. Boleh di tengah, boleh di depan, boleh di samping, pokoknya di area kepala. Bukan rambutnya. Rambutnya duwowo wis kadung digelung, sing diusap rambutnya tok pok dari atas gak bisa. Atau rambut yang sudah dikuncret panjang, kok wayah ngusap kepala terus rambutnya di opek-opek neneng, gak bisa. Gak bisa. Itu wudunya seperti itu. Wudu ini penting. Ya sudah secara otomatis nek wudune mboten sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Ya. Mala yutimul wajib ila bihi fawa wajib. Salat itu bisa sempurna dengan adanya wudu, maka wudu itu hukumnya wajib. Wudu ini aslinya mboten gadah hukum, memang sunnah, Bu. Untuk apa? Ya untuk apa saja. Pokoknya bukan, tapi kalau wudu untuk salat ini hukumnya menjadi wajib. Tapi selain untuk salat itu hukumnya sunnah. Nah, baca Al-Qur'an dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib, harus punya wudu ya, tapi di luar itu kan kita sunnah. Seperti ada orang yang pertahankan namanya daimul wudu, orang yang selalu melanggengkan wudunya terus menerus, seperti mertua saya itu selalu wudu ya, medino poso tiap hari. Mertua saya itu mulai masih jejaka sampai sekarang puasa terus, ya Allah, sampai sekarang umurnya sudah hampir 80. Jelalahi kena corona, bature mati, urip dhewe Ibu. Kena corona kemarin itu loh, bature podo mati, urip dhewe. Nggih, kula salah teng Bayangkara kena corona ning rumah sakit umum kan tumpuk-tumpukan. Di sing lara, di jenazah kan tumpuk, warsa dadi sita. Akhirnya karo cah mejitan niku, Mbah Yi pindah mon teng Bayangkara. Teng mriko ditolak. Apa jenenge? Petugasnya Bayangkara itu teman saya katanya, ditelepon, ini kiai saya, tolong ditaruh di jering gue bek bae dhuwur kosong Bu bae. Lho bok nang Bayangkara di rumahne kono andinge niki wong kena corona kabeh. Mati kabeh, Bu. Sing urip bapak kula padahal lah dhewe bapak malah polisi ya, perlu ngotok polisi. Mati kena corona. Polisi. Bapak kula wis tuwek, wis tunuk-tunuk padha kena coronane, urip. Wong sing rumah tamu bojo kula tok niku. Bapak yang rumah aja, istri saya nggak boleh pulang. Polisi itu keluarganya nggak ada yang rumah, sing rumah aja istri saya. Ya, yo, mapakno obat, mapakno nopo, mungkin nek wae teng jeding ya tukur dituntun berarti kancing. Pokoknya bukan muhrim, tapi dalam keadaan darurat memang harus menolong. Lah nggih. Ngono iki. Wong poso ibeke malah sehat. Lho saestu niku. Makanya wong lemu-lemu niku ya Allah kados kula niku wedi ya Allah. Kan penyakit. Tekan iki mau. Wa masku syai'in minar ra'si. Mengusap sebagian daripada kepala. Jadi kepalane niki. Lah, dan semua yang tukul kalau wajah ini ada perbedaan. Wajah, tangan nanti sesuatu yang tukul di wajah kalau masih berhubungan dengan wajah itu juga wajib untuk dibasuh ketika wudu. Satu contoh misalkan di wajah seseorang yang naik kutil dawane 1 meter misalkan, maka ini juga harus dibasuh. Ada laki-laki punya kumis panjang sampai 40 cm misalkan, kan ada toh lomba panjang kumis itu loh, sampai ada yang 40 cm, ada yang 0,5 meter kumis itu luar biasa. Itu ketika wudu semuanya, karena kumis bagian dari wajah, maka rambut yang keluar pun ini juga harus ikut untuk dibasuh ketika wudu. Pon. Wal khamisu taikang nomor 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane polok loro.
basuh kaki sampai ke polok mata kaki, ya mata kaki. Nah itu basuhnya ya benar-benar dibasuh, kudu bener-bener dibasuh, dikosoki Bu, dikosoki. Jenengan menawi dateng Masjidil Haram tenggene Masjid Nabawi, jenengan mirsani wong wudu wong kono aneh Bu. Ngisep banyune ngirung tok itu lamanya luar biasa. Jadi wudune wong Timur Tengah niku rata-rata sawi Bu. Wudu itu pakai duduk lungguh jigrang wanteng basuh tangan sampai di kuku-kuku niki diresiki tenan. Gak kaya wong kene. Wong dhewe kan sak menit oleh wong 5 wudune. Ya, rata-rata per orang 20 detik. Lah di sana itu mungkin satu orang untuk wudhu itu ada 15 menit sampai setengah jam satu orang itu. Karena wudhunya itu diperiksa benar. Lah untungnya kita mengikuti mazhab Syafi'i jadi gampang. Jangankan kok wudhune tapak wong salate balapan. Apa nek kesusu selak neng pasar. Subuh-subuh tangi wis rada kawanen urung neng pasar wis mesti salate ngowobot niku jan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Membasuh kaki sampai kepada mata kaki. Jangan lupa kesunahan-kesunahan dalam wudu ya selain di atas adalah mengusap dengan 3 kali. Yang maksudnya sunnah 3 kali itu 1 kali rata itu baru dihitung 1. Makanya wudu membasuh muka ini langsung diratakan. Nek wis rata baru terhitung 1. 3 kali diratakan berarti 3. Wis itu sudah mendapatkan kesunahan. Bukan 3 kali ambilan. Misalkan 3 keambilan terhitung 1. Wong wudu ambil air, nawa itu 1 wiring, yang kini belum. Beda. Ambil lagi 1, yang sini ya baru 1 sama 2. Sing tengah urung 1. 3 kali tapi baru terhitung 1. Paham maksud saya? Iya nek sing wajahnya itu tipis, pal cilik ngono pane rada irit banyu. Lah nek sing wajah iki ombo ngeten. Ya dibasuh kene urung, pas kene kliwat. Berarti kan wajah wae ombo. Dalam? Loh bisa. Wudu itu seperti itu. Apakah bisa orang itu wudu ketika tenggelam kita menenggelamkan tubuh kita di air yang banyak? Nanti ada terusnya. Boleh, padha karo jenengan adus ning blumbangan selulup nyampe dalam niat. Nawa itu wudu membayangkan dengan menjalankan rukun-rukunnya, membasuh muka, tangan, karena wis terus kabeh. Membasuh kepala, terus basuh kaki, mentas, jadi wudu sudah. Boleh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Wasadisu utawi kang nomor 6 iku tertib. Tertib itu urut. Wudu itu gak lagi dicelong-celong, gak boleh. Bar basuh muka, langsung basuh kepala, terus kaki, terakhir tangan, gak boleh. Jadi urutnya seperti itu. Pertama membasuh wajah, yang kedua basuh tangan, yang ketiga basuh sebagian kepala, yang terakhir basuh kaki. Lah telinga bagaimana Pak Kan? Membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Basuh telinga ini hukumnya sunnah. Makanya orang berwudu juga bermacam-macam. Ya, mungkin kalau orang-orang di kalangan mazhab Syafi'i ya cukup membasuh sebagian kepala. Kalau dular itu membasuh kepalanya itu semuanya dibasuh. Jadi tangan itu dicelupkan ke dalam air lalu diusapkan ke kepala, dikembalikan lagi terus sampai membasuh telinga. Itu sebagian yang lain. Nah ini sulitnya memang di situ. Ya, sulitnya di situ. Wudu ini penting. Kalau wudunya nanti tidak sah juga. Kata putih yang mboten saged wudu niku banyak. Orang yang tidak bisa wudu itu loh banyak. Makanya ini di dalam mukadimah kita pahami. Nanti karena berikutnya masih membahas lagi tentang sesuatu yang berkaitan dengan wudu. Ya, ngoten. Berikutnya adalah itu doa-doa wudu. Ya,
Kalau mau wudu doanya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air yang suci-suci. Doa setelah wudu juga ada di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanallahumma bihamdika. Terus asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah doanya wudu. Sing paling ringan dhewe doa wudu itu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nek ngono cek ke dawan dungane ming alhamdulillahirabbil alamin. Nek kedawan jenengan nek butuh nate donga mboten tuh Bu? Mboten Pak. Gak tahu. Habis wudu juga gak pernah doa. Berkane wong donga bar wudu niku pakulinan tuh. Nek wajan kulinan dia akan bisa seperti itu. Faslun. Sekarang akan kita bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan wudu. Halaman 25. Pengertian niat dan tartib. Oh niki wis enek sing arep tak wae hadiah mau. Baik niki wis enek. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Halaman 25. Pengertian niat dan tartib. Atau iki konangan sampean HP ku ilang iki mengke. Untung gak konangan. Aniatu utawi niat itu qasdu syai'in. Nyengaja suwiji-wiji muktaronan kang bebarengan bifilihi kelawan ngelakoni syai'. Menyengaja sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Ya. Aku arep salat maghrib berarti urung salat maghrib. Si arep itu namanya azam atau keinginan ya. Tapi nek saya madhep ya wis ngangkat tangan Allah ning jero ati niat ya, itu baru dikatakan niat. Wa mahaluha utawi panggonane niat itu alqalbu. Panggone niat ki ning jero ati. Makane jenengan nek niat wudu, niat apa jenenge salat, itu niatnya ada di dalam hati. Panggonane niat ning jero ati. Ya. Panggonane niat ada di dalam hati. Mergane sing roh ya mung atine dhewe-dhewe. Padha 4 rakaate, salate jam 3. Iki qadha zuhur apa salat asar awal. Sing bedane napa? Padha-padha 4 rakaate. Sing mbok waca ya padha. Nggih ta? Salat zuhur sing diwaca napa? Fatihah. Bar Fatihah gak tau maca surat. Rakaat pertama kur Fatihah tok nyel ya. Tapi niate salat zuhur maka menjadi salat zuhur. Salat ngasar Fatihah tok modale. Rakaat pertama Fatihah, kedua ya Fatihah. Gak maca surat blas. Tapi karena niatnya salat asar maka menjadilah salat asar. Niatnya ada di dalam hati. Wa talaffuzu tapi ngucapake biha kelawan niat iku sunatun. Sunat. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Untuk menuntun hati kita. Ngelafatno niat. Usolli fardhol maghribi itu menuntun lambe nuntun ati niat ingsun salat maghrib ya dituntun lambene muni atine memahami maka mentalafutkan mengucapkan itu hukumnya sunnah ya meskipun ora muni nak jenenge sunat jenenge wae sunah, mboten muni nawa itu mboten napa-napa. Saman salat maghrib ning guru imam, Allahu Akbar. Tanggamu ra roh saman salat apa ra roh? Mergane mboten saman lafadzne. Mbok lafadzne tanggamu krungu, dhek salat qobliyah, dhek salat maghrib roh. Melafadzkan ini hukumnya sunah untuk menuntun hati kita sendiri. Jadi salat ki oleh nganggo usoli. Hukumnya sunnah kalau madzhab Syafi'i orang nganggo usoli ya ora apa-apa. Padha karo poso
Ramadan. Pas Ramadan bar traweh dituntun nawaitu somagotin an atai fardisari Ramadan di sanati fardol lillahi ta'ala. Kan ngono. Sama niat posone pripun ta? Nawaitu somagotin an atai fardisari Ramadan di sanati fardol lillahi ta'ala. Allah. Kok Allah Akbar. Melafatkan itu hukumnya sunnah. Makanya orang sholat itu boleh pakai usolli, boleh sunnah hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Orang ada usolli gak apa-apa. Wudu sama muni nawaitu wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala boleh. Orang muni belas yusra ros wudu ya ora apa-apa. Ya. Jadi kita hargai. Memang hukumnya sunnah kok di sini. Nek kula nerana bapak kula riyen nggih ngoten. Bapak kula nangger niat wudu banter. Niat wudu niku lho banter ra. Nawaitu wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Banter nek wudu. Niat ya. Niat. Wa talaffudu utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunatun sunat. Wa waqtuha utawi wektune niat inda ghusl awali juz'in minal waji. Utawi tempate niat ya kuwi nalikane ghuslu awali juz'in minal waji. Ketika awalnya membasuh bagian daripada wajah. Membasuh pertama kali bagian daripada wajah itu adalah tempatnya niat. Jadi nek wudu niat iki nek wudu niate ketika membasuh bagian daripada wajah. Maklek ini langsung niat nawaitu wudu ali rafil hadasil asghar. Meskipun niatnya kur kuwi tok terus wis gak perlu untuk niat. Tidak perlu. Meskipun yang lain ini belum sempurna membasuh wajahnya. Jadi hanya permulaan membasuhkan air ke wajah kita itu adalah tempatnya nih niat. Ngeten iki dipun praktekaken, Bu. Dipraktek nih. Mungkin nek wudu diangen-angen. Piye ya cara sing kaya kae meng piye? Wa tartibulan tertib definisi daripada tertib itu apa? Definisi daripada tertib. Ayo sing iso HP neh iki. Nek kene renek mergane, aku yakin HP gak wedi. Apa dimaksud dengan tertib? 1 2 hilang. Wis kesuwen kok, kesuwen. Tartib itu tartibuna takhiruma ta'akhara. Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Itu namanya tartib. Ya. Wa tartibulan tartib alla yuqaddima ing entoran dhisikake sapa wong udwan ing gauta ala udwin ing atase gauta kang weneh. Tartib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Lho ngene iki lho buku kudu ngerteni. Engko sak waya-waya putrane jenengan bakal takok. Ya, pon. Sekarang halaman 26. Dikandri ngaji ki cepet pinter Bu jenengan. Lho saya itu jenengan ngaji iki cepet khatam, cepet pinter ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Bab air ini mulai bab penting. Bab penting nih. Karena tiap hari bergelut kita dengan air. Ya. Ya, air sing krek dienggo wudu, sing gak krek dienggo wudu. Maka air itu bagiannya macam-macam. Enek sing suci mensucikan kaya banyu sumur, banyu keran. Suci ta? Air sumur, air PDAM, air kali, air laut. Ini suci mensucikan. Enek banyu yang suci tapi tidak mensucikan. Napa? Es teh, sprite, ya. Lah kopi. Suci tapi tidak mensucikan. Es degan. Ngopi sampean dadi wong sugih umbang-umbang nganggo sprite. Ya gaya itu tidak mensucikan. Duwite suruh maca wakeh pengen adus jinabat, aduse nganggo banyu sprite ya atau es degan. Ya masyaallah lumayan iki. Itu tidak bisa ya, tidak mensucikan. Makanya bab air niki penting. Makanya kita mengenal sekarang itu.
Almau ta faslun utawi iki kono fasal suwiji. Almau ta banyu iku qalilun, banyu saidik wa katsirun lan banyu kang akeh. Air itu hukumnya terbagi menjadi dua. Ada air sedikit, ada air yang banyak. Al-qalilu utawi banyu kang saidik iku banyu dunal kullata ini kang kurang teko rong kolah. Dunal kullata ini kang kurang teko rong kolah. Wal katsiru te banyu kang akeh iku kulatani, banyu kang luweh teko rong kolah, banyu kang ada 2 kolah. Ning kono nek keterangan 1 kolah itu berapa? Itu di bawahnya ada tulisan terjemahnya kurang lebih 60 cm persegi. Ombone ada, ombone 60, lebarnya 60, dalamnya 60, diseni banyu bekser kuwi namanya 2 kolah. Mbok cukup sak ciduk wis ora enek rong kolah. Ya. 60 cm persegi. Itu menurut kaul sing paling murah dhewe niki. Dikarenakan ada yang mengatakan rongkolah itu adalah, ada yang mengatakan 65 cm, ada yang mengatakan 91,8 cm mesak meter. Kenapa ukuran kolah itu berbeda-beda? Aku juga roh, Bu. Nyapa ya beda-beda ya. Nyapa rongkolah kok ana sing ngarani, ada sing ombone 91, jerune 91 disibek baru 2 kolah. Enek sing ngarani swidak 5, ada yang mengatakan 60. Lah kita mengikuti yang 60 saja, Bu. Enteng mergane. To cilik dhewe ya. Lah apa penyebabnya napa? Wis gak usah takon, aku gak ro aku. Penyebabnya napa? Sekarang ungkapannya saja, tapi sepakat ulama sepakat bahwa air itu terbagi menjadi 2. Ada air banyak dan air sedikit. Lah, keuntungannya apa kita mengenal? Hukumnya kita akan mengetahui. Al-qalilu tai banyu kang saidi iku yatanajasu, bisa jadi najis air yang kurang daripada 2 kolah. Ya. Itu bisa menjadi najis biwukuin najasati kelawan tumibane najis fihi ing dalem qalil. Banyu saidi keceblokan najis, terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Najis iki pripun, Pak? Nek banyu ngombe ya diombe malih ora oleh to wong kena najis. Barang najis karena haram untuk dimakan ya. Atau untuk diminum. Fi ing dalem najis. Wa illam yataghayyar senajan ora owah. Wa illam yataghayyar senajan ora owah apa maul qalil. Senajan air tersebut tidak berubah. Lah, sifatnya air itu ada berapa? 3, rupa, bau, warna. Ya. Ngeten lho. Jenengan nate gadah tukang kerja, Bu. Di rumah. Sampeyan bangun rumah. Nek awan jenengan damelen apa? Es teh. Sak baskom besar, nggih. Regane wonge 10 ya. Gaweno es ukurane kadang timbo, kadang-kadang ember gede. Gulane setengah kilo kabeh, Bu. Wis banyune mateng. Ya, gulane setengah kilo, gitu. Ada ember gede. Lah kok diteleki cecek, Bu. Telepok nek telek cecek nelek kondur mak telepok. Rupane es teh pangge es teh, Bu. Ambune yo gak berubah. Rupane yo ora berubah. Rasane yo ora berubah. Mong telek cecek lho, Bu. Maka karena air tersebut tidak ada 2 kolah, hukumnya tetap najis. Kira-kira saiki kira-kira, Bu. Jenengan gawe tukang kadung mbok gaweno es teh sak ember gede, lah kok ketelekan cecek. Iki sing sampean gua sak es teh sak apa teleke tok, Bu. Lah konangan iki lho. Sing mesti sing sampean ciduki ping teleke tok. Kok cukil. Nah. Padahal itu sudah najis. Nggih ta?
Nyayur lodeh, nyayur bening, ya Allah. Wis enak wae mangan lah kok dibuka. Enek teleke cecek. Pak rawon mboten ketinggal Pak, keren cecek. Kudu irenge yo. Hah? Kudu irenge yo rawon. Ketok mboten ketinggal. Ya sembuh pokoknya sing ketok mawon. Aku ra bahas sing gak ketok. Sing ketok mawon. Yang kelihatan. Sayur kan juga seperti itu. Sayur itu juga rawan yang namanya telek cecek. Saya pernah perang ini sama istri pernah. Sayur lagi mateng loh. Ya Allah. Sayur lagi mateng. Lah dure ini kok enek. Dure kompor ini biasanya dure kan enek pogo-pogo tuh. Lah jenenge cecek kayak keluyuran ning kono. Masya Allah. Jangan bening yo bukan seger-seger jangan toh. Ya Allah, bareng wae mangan dibuka. Lho kok pas dibuka ini loh telek cecek ndure pas wae nelek Bu. Lepok lho tes. Didelok bae aja. Cecek. Bojoku denger-denger, "Pak, gua telek tok." Gah, gua kabeh aku ngono. Lah iya, kon gua teleke tok ya. Lah iya saiki contone niku lho, sampeyan kadung gawe es teh gedhi kanggo wong kerja. Ada ember kau wedi. Gulane lho setengah kilo, Bu. Es batu 4 5 nek tuku sitok kan pira to? Es batu 2000. Nah, 2005 wis ketok 10.000. Cepur nang kono kok diteleki jajak. Kuwi mbok guak sak es-ese apa teleke tok aku takok. Lah iya. Padahal itu hukumnya najis. Pon. Senajan ora owah, air yang kurang daripada 2 kolah itu senajan ora owah. Sifatnya air, sifatnya air itu ada 3, rupa, bau, rasa. Ya, jadi ngilangin najis niku kudu ilang telu-telune, rupa, ambu, rasa. Sama nubah-ubah yang ngoten. Delok klambine sampean juga seperti itu. Klambiku ki rupane ki jek ketok api, tak api ambune kok pesing. Wah mesti najis. Nggih ta? Luntur apa yang mesti najis ta, Bu? Nah. Luntur itu belum tentu najis. Karena kelunturan barang najis ya mungkin ya nanti ada bahasan yang lain masalah itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi taraini amin. Wal mau ta banyu al-kasir kang akeh, air yang banyak iku layatan najasu ora dadi najis illa idza taghayyara kejaba lamun kejaba nalikane owah apa ta'muhu rasane banyu au launuhu utawa rupane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Tapi kalau air yang banyak ini bila kejatuhan najis tidak akan najis kecuali berubah salah satu daripada sifatnya air. Nah, banyu sak jeding ketelekan cecek rolas. Enek cecek rolas nelek kabeh ning kono. Ya. Nelek. Ya mungkin mawon ta, Bu. Ceceke baris goda-godakan. Lah biasanya cecek di atas kamar mandi, ndure jedeng biyen lampu ta, Bu. Nek lampu niki wetenge lampu kan enek mimik-mimik. Ngerti ta? Mimik lho. Mimik kan yo panganane cecek ta, Bu. Oh, beri ning kono kok wareg nelek, ceplung ning jedeng nelek ceplung. Tapi kalau tidak berubah sifatnya air tetap suci. Ini kalau air banyak. Banyu sak jedingnya ombo, jedingnya ombo, Bu. 2 meter atau 1,5 meter. Ya, isinya air penuh. Kejatuhan najis, nek ambune panggah seger, ora mampu najis, rupane ora berubah menjadi butek mergo najis, rasane panggah seger, senajan keceblokan najis, maka hukumnya tetap suci. Mergano banyu akeh, nek banyu saithik menjadi najis. Bahkan banyu jeding niku, Bu, niku paling penak dhewe, seperti orang-orang dahulu niku. Banyu yang lebih daripada 2 kolah
Niki nek untuk bersuci boleh untuk kita ciduk atau kita celupkan. Dinggo sululop pira, Bu? Wudu niku raine dijegurno ning jeding. Boleh. Ya, tapi nek air sedikit kan tidak boleh. Banyu sak timba lah kok terus mbok celupne. Enggak boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Bahkan orang jinabat pun boleh mandi masuk ke dalam jeding yang airnya lebih daripada 2 kolah. Ngene mertua niku jeding kula gedhi, mertua saya. Jedinge gede. Lah aku nek adus nyemplung apa, Bu? Slulup. Slulup, blukuduk. Terus munggah lagi. Nah, niat adus maka hukumnya apa? Hadas sudah hilang, slulup. Kenapa Pak kan slulup? Adus bengi wedine konangan maratuwa. Sungkan karo maratuwa. Mungkin terjadi seperti itu. Makanya air yang banyak itu apabila kejatuhan najis selagi tidak berubah warna bau rasa maka hukumnya tetap suci. Kecuali penyebabnya adalah sesuatu yang najis. Banyune jane akeh sak blombang. Blombang asale bau wening. Landinge kuwi kandang sapi. Andinge sapi teng. Saman punya sumur galian. Andinge sapi teng tanggomu sing kae, tanggomu kae tanggo. Lah kok kuwabe ge sapi teng kating jerabing. Akhirnya rasanya air sumurin jenengan iki berubah. Kecing. Terkontaminasi karo sapi teng. Nah, maka yang demikian itu bisa jadi nanti airnya tidak suci. Dan karan kolam kolam adinge kandang-kandang sapi kan kolamnya itu airnya berubah menjadi kuning-kuningan. Itu sudah barang tentu senajan akeh dia akan tetap najis. Kalau yang merubah sesuatu yang suci maka tidak najis. Kalau yang merubah air yang banyak tersebut adalah sesuatu yang najis maka menjadi najis. Sama duwe banyu sak jeding, keceblokan pitik mati. Akhirnya banyune malebu, maka najis semuanya. Lah nek pitike kejegur ning kono banyune panggah buning lagi tas mati ya. Mbok entas tetap suci. Nek mbok bar bosok ning kono sehingga airnya berubah maka menjadi najis. Dari sini ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau takut masalah es teh Pak kan, kok udah ngono sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini tadi kan menjelaskan istinja. Nah, ketika bepergian orang itu masuk angin. Setelah masuk angin otomatis perutnya mus-mus sering mencret. Ya. Nah kalau mereka mungkin bebannya sama pipis itu kan tidak bisa diistinja. Tidak bisa. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Kalau memang tidak ada tisu. Kalau tidak ada tisu. Ya. Kalau tidak ada tisu wajib pakai air. Tidak ada air. Sangat. Lah nek tisu renek air ya rasa istinja to, Bu. Lah iya, makanya segala satu hukum itu tergantung kepada suatu keadaan. Jenengan mencret di pesawat, air enggak ada, tisunya enggak ada, diistinjai ra kena, wayah nglakoni salat, maka salatlah beserta dengan mencret Anda. Guyone ngono guyone. Hah? Ya makanya tetap sholat, ya wis pokoke ngoten iki. Hah? Lah terus nanti sampean kayak kudunge sampean copot, damel istinja sampean malih gak kudungan. Kudungan kalau istinja penting mana? Menutup aurat sama istinja penting mana? Penting menutup aurat. Ya seperti itulah. Jadi ning agama ki rene sesulit. Pak aku ning kereta iki nyapa gene banyu, ora enek apa jenenge tisu, wayah salat ki piye? Salat to. Ya. Dalam keadaan najis nanti setelah sampai tempat kita setelah aman kita qodok lagi. Namanya salat li hurmatil waktu. Ada yang lain? Satu lagi Ustaz. Ya, yang lain persiapan. Bertanya. Ustaz, ya. Saya pernah sholat
imamnya itu sudah dikasih tahu harus 4 rakaat baru salam. Sholat sunat, sholat gerhana, sholat apa, 4 rakaat nanti baru salam. Sedangkan imamnya tadi niatnya 2 salam. Kita tidak tahu. Nah, setelah kita sholat, yang separuh tadi ikut imam 2 rakaat salam. Yang separuh lagi tadi niatnya sudah 4 rakaat. Setelah 2 rakaat saya melanjutkan lagi sholat 4 rakaat, itu bagaimana? Angel mentok iki. Nah, ada sholat sunat yang 4 rakaat secara langsung itu ada. Tapi kebanyakan para ulama mengikuti sholat sunat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat apapun yang penting sholat sunat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dalam sholat sunat. Sama-sama memiliki dasaran hadis, podo-podo sohehnya, ya, podo-podo sohehnya. Boleh melaksanakan sholat sunat 4 rakaat 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Seperti sholat duha 2 rakaat, 2 rakaat. Ada lagi yang sholat duha 4 rakaat langsung. Ya, itu juga ada. Sholat hajat malam juga seperti itu. Enek sing 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang 4 rakaat baru 1 salam. Tapi tidak ada sholat sunat itu 6 rakaat 1 salam, nggak ada. Nggak ada. Tapi yang ada 4 rakaat. Bagaimana kalau kita itu makmum dengan orang seperti itu? Itu apabila pengen sah sholatnya. Karena orang makmum itu adalah orang yang mengikuti, makmum mengikuti gerak-gerik imam. Tidak boleh kita itu melaksanakan pengingkaran, mukhalafah, perbedaan yang jauh. Misalkan imame tahiyat sama sing ngadeg, itu namanya bukan makmum. Nah, imame ngadeg ya sampean kudu ngadeg. Imame rukuk sampean melok rukuk. Imame sujud sampean sing ngadeg, batal salate jamaah, bukan batal salate, batal jamaahnya. tadi kan sudah 4 niat 4 rakaat gitu loh. Kalau saya melanjutkan sholat niat saya yang 4 rakaat itu tadi. Pindah. Tadi 2 rakaat salam. Sedangkan tadi yang separuh. Yang mengikuti niat saya yang 4 rakaat tadi melanjutkan gitu loh. Itu sholatnya sah atau tidak? Tetap sah, Bu. Tetap sah. Tapi pakai ingkitok furqah. Furqah itu pegatan karo imam. Imamnya lah kok 2 rakaat salam, aku kadung 4 rakaat berarti niat dia harus furqah. Furqah itu pegatan. Firaq. Bercerai dengan imam. Mam, kita pegat, Mam. Nyapa we 2 rakaat salam, aku 4 rakaat tok ya. Furqah, ya. Ngerti ya dengan furqah itu? Niat melepas daripada imam. Sama nalikane salat menjadi makmum, tahu imame iki salate batal. Buah wacane welek ya to. Salate wis sampean yakin batal, maka sampean harus niat mufaraqah. Ben salate sampean kisah. Mufaraqah itu misah. Misah. Tapi ya tetap kita lanjutkan enggak niat lagi sudah langsung saja ya. Iya. Pahalanya pahala munfarid ya Pak ya? Hah? Paruh pahalanya. Salatnya menjadi munfarid. Mufaraqah kan berarti kan wis pegatan. Pegatan berarti wis ijen to, wis pegatan kok. Lah nek pegatan, wis jenenge gak ijen. Lah seandainya niatnya 4 rakaat, kita mengikuti imam salam tapi niatnya sudah 4 rakaat, enggak apa-apa. Ustaz. Bagaimana? Niatnya sudah 4 rakaat. Sedangkan imamnya 2 rakaat sudah salam. Mengikuti salam ikut imam 2 rakaat, sedangkan tadi saya sudah niat 4 rakaat, itu enggak apa-apa. Lah iya. Kan ketika tahiyat wong 4 rakaat kan imamnya kan juga tahiyat. Imamnya tahiyat akhir mau 2 rakaat, yang makmum tadi niat 4 rakaat berarti tahiyat awal. Lah kok imamnya ora assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama ngadeg dhewe. Nggih niku. Niat mutus. Sing versi kedua itu niat 4 rakaat tapi saya ikut imam salam 2 rakaat gitu loh maksudnya. Itu bagaimana? Apa yang juga sah tadi? Boleh saja. Boleh saja. Mengalihkan itu boleh. Mengalihkan karena sholat kita itu sholat sunat itu loh. Tapi kalau sholat zuhur enggak boleh. Saya ya. Yang ini DPR saja dulu. Yang ini oleh gak ya.
Sampean kadung niat 4 rakaat, imam salam, sampean melok salam, Ya. boleh atau tidak? Nah, itu. Ini yang saya PR ini, PR. Besok pengajian yang akan datang. Pernah seperti itu. Nggih. Gimana? Lah iya sholat sunat Bu, tapi jawabannya belum. Bukan, saya tidak berani menjawab tidak apa-apa karena belum tahu kaidahnya. Nanti kalau sudah akurat jawabannya nanti akan saya jawab. Tolong diingatkan Bu, sok ben deling pertanyaan, sok ben. Ya. Ada yang lain? Pak, ngapunten kula tambah. Kula kan posisi anak saya kan SD. Nah, itu biasanya di sekolah itu diajari untuk mimpin jamaah. Ah. Nah, semenjak di rumah itu saya diajak, ayo mah tak imami gitu pripun Pak. Saya diimami anak saya, sedangkan anak saya belum. Ada pertanyaan, anak kita sudah mulai balik atau belum balik? Atau belum balik? Dia memimpin sholat, apakah boleh? Jawabnya boleh, asalkan anak tersebut memenuhi syarat untuk menjadi imam. 1, mesti kan imam kan laki-laki. 1, anak sampean sudah sunat. Sudah wis kudu disunati. Mergane gong disunati, anak itu kan tetap banyak najis ya Bu. Anak yang belum dikhitan itu tetap membawa najis. Lah piye nek pipis, nek nyawi? Maka fungsi daripada khitan itu adalah untuk mempermudah menghilangkan najis yang menempel pada diri seseorang. Cewek. Gimana? Kelas 4 SD. Pengen ngimami. Apakah boleh? Boleh kalau memang anak itu benar sudah ngerti dengan masalah sholat. Lah nek pengertiannya sholat, macane Fatihah saja nggak bener sampean yo nggak usah jadi imam. Tapi juga silahkan dia untuk latihan menjadi imam karena niatnya sholat sendiri Bu, niat sholat sendiri saja. Ayo sholat bareng karo ibu, kono niat jadi imam, kamu niat munfarid. Kalau kamu yakin bahwa anak sampean itu belum benar untuk melakukan sholat dengan baik. Tapi kalau putaran sampean wis balik ya, suruh jadi imam asalkan sudah memenuhi syarat. Anak niat menjadi imam, ibunya niat menjadi makmum. Ada yang lain? Ya ntar. Diparingi Pak. Nah, kebanyakan memang seperti itu. Enek wong duwe jeding gedhi mesti jerone dingoni lele, nila. Apakah airnya itu najis? Apabila telek lele dan telek nila tersebut tidak merubah sifat daripada air, hukumnya tetap suci. Nang jeding-jedinge gedhi, lelene rolas. Nelek panggah bening Bu. Tapi nek sampai lelene misalnya itu jedinge gedhi, ada 3 meter persegi. Lah iwake sak kental, ya jelas otomatis tidak bisa suci. Jadi ukurannya bagaimana? Jeding yang ada ikannya boleh asalkan kotorannya ikan tidak merubah sifatnya air, bau, rasa, rupa. Begitu? You know? You know? You know. Ada yang lain ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal makanan yang dicicak tadi Pak. Ya. Masakannya kering Pak. Terus ditulai masak, dia kan nggak ada kuahnya. Masakan kering yang kejatuhan kotoran ke ya sing ya masuke nek sak mangkok terceblokane kerupuke tok ya kerupuke sejedile. Aja sak mangkok-mangkoke mbok guak kan begitu toh. Tapi tidak semuanya dibuang gitu loh Pak. Ya tidak toh. Kalau masakan kering kalau kena najis ya yang kena najis saja. Saman yakin kalau najis tadi tidak bercampur secara keseluruhan dalam satu masakan ya. Maem gawe kering tempe misalkan keceblokan telek cecek ya kursi kena telek cecek saja yang kita buang. Kok aja sak wajan-wajane enggak. Lah tapi kalau yang berkuah seperti sayur asem, lodeh itu piye nek misahno? Kan enggak bisa. Lah ya mubadir. Ya pancen rezekine kuwi ngono lho Bu. Penake.
Bon, jam 5. Dirasa cukup ibu-ibu sekalian. Besok akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dari keterangan kami. Kita tutup bersama dengan bacaan doa. Rabbi fa'fana wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Sekali lagi, Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.